أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقدبا والزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Kita bahas tentang nahwu atau struktur kalimat syarat dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla. Abasa isim fi'il. Tawalla fi'il. Anja'a ja'a fi'il. Tiga-tiganya fi'il madi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. An ja'ahu, ja'a fi'il. Nah, di sini ada an. Ya. Jadi kalau kita lihat struktur, sebenarnya an itu kan masuknya pada fi'il mudhari. An walan wa izan wa kai wa lam kai dan seterusnya itu amil nasib. Sehingga di sini bisa dia ada huruf jar yang dibuang. Ya. Bimaji'il a'ma dengan datangnya seorang buta. Ada ba, seakan-akan dibuang di sana. Dari sisi struktur. Kita datangkan masdarnya, takwil masdar daripada ja'a maji. Jadi di sini kisah tentang Nabi, muka Nabi itu tidak berseri, seakan-akan tidak suka, tidak senang seakan-akan Nabi itu, dan berpaling beliau setelah datangnya seorang buta. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi tidak begitu. Jadi sejak turunnya ayat ini Nabi tidak pernah lagi bermuka masam, bermuka tidak enak ketika menerima orang-orang fakir. Dan beliau tidak menunjukkan sesuatu yang lebih ketika menerima orang-orang berkelas atau orang-orang yang menganggap dirinya memiliki strata tinggi dalam masyarakat. Nah, ya biasalah, manusia itu punya kelompok-kelompok. Ada kelompok orang miskin, orang-orang lemah, sama orang kelompok-kelompok orang-orang kaya. Nah, pada waktu turun ayat ini sebagai teguran Nabi, karena Nabi bersikap beda. Ada perbedaan sikap ketika datang orang buta yang lemah miskin
dengan pandangan Nabi terhadap orang-orang yang memiliki kelas. Maka Allah menegur sikap itu. Abasa wa tawalla fi'il madi, anja'a fi'il madi, hu. Jadi apa hu? Maf'ul, karena dia bergabung dengan fi'il. Berarti al-a'ma itu menjadi fa'il. Jadi yang datang itu adalah orang buta. Jadi orang buta di sini dimaksudlah Ibnu Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang buta yang juga menjadi muazin Nabi pada nanti setelah turunnya perintah tentang azan. Jadi hanya dua, Bilal sama Ibnu Ummi Maktum. Jadi al-a'ma itu fa'il marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Wa ma yudrika. Nah, jadi ketika ma dengan adraka, ma dengan yudrika, maka ma-nya itu adalah istifham. Harf istifham. Wa ma yudrika. Ma yudrika itu fi'il apa yudri? Fi'il mudhari. Dari adrab jadi yudri. Ka jadi apa? Ya, jadi maf'ul. La'allahu yazakka. La'alla. Simpil huruf. Huruf apa? Huruf apa la'alla? Huruf taraji. Ya, jadi ada harfu tamanni, laita. Kemudian ada harfu taraji, la'alla. Kalau kita lihat secara bahasa Indonesia, harfu tamanni itu harapan-harapan yang berat. Sulit akan tercapai, atau kita sebut dengan pesimis. Ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir itu sudah masuk akhirat, dia bilang dia berharap ingin jadi debu, tidak bisa, terlambat. Ya. La'alla ini harapan yang besar. Maka disebut dengan optimis kalau bahasa Indonesia sekarang. Dia amalannya sama seperti amalan daripada inna. Inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Yaitu apa amalannya? La'alla tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Hu, nah la'allahu ini jadi isimnya langsung. Jadi kedatangan si Ibnu Ummi Maktum ini sangat mungkin. Jadi walaupun kita bilang mungkin, tetapi sangat bisa jadi dia datang itu untuk minta petunjuk. Bisa jadi dia datang itu untuk membersihkan dirinya. Jadi pakai la'alla. Yazakka. Fi'il apa yazakka? Fi'il mudhari. Ya. Jumlah daripada fi'il fa'il ini nanti menjadi khabar daripada la'alla fi mahalli raf'in. Jadi hak yang ada pada la'alla itu menjadi isim daripada la'alla fi mahalli nasbin. Aw yadzakkaru. Aw maktubnya ya kepada yazakka itu maktub fi'il mudhari, atap fi'il mudhari kepada fi'il mudhari. Aw yadzakkaru, atau dia ingin mendapatkan peringatan. Fatamfa'ahu dzikra. Nah, ini lihat nih baris atas nih, fatamfa'. Tampa isim fi'il huruf. Tampa. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Dia juga paknya huruf atap tuh. Kalau kita atapkan dia, maka bacaannya bukan tampa. Fatampa'u baca. Aw yadzakkaru fatamfa'uhu. Nah, karena huruf atap kita buat. Yadzakkaru maktubnya kepada yazakka. Di mahalli raf'in dia yazakka itu
Kemudian fatampa'u itu kalau kita hurufkan atap kan dia menjadi pak huruf atap kepada au yatazakkaru fatamfa'u. Tapi di sini fatamfa'a menjadi pak sababiyah. Ada di dalam amil nasab wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Nah, ada di sana di belakang. Termasuk jawab setelah istifham. Setelah taroji ada di depan. Ya. Setelah nahi, setelah nafi, setelah istifham. Istifham ada di depan. Wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadzakkaru fatamfa'a. Nah, jadi dia di sini kalau kita lihat tamfa'a itu fi'il mudhari' mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da pak sababiyah. Ya, pak sababiyah itu atau alpa ba'dal fa'il waqi'ah fil jawab ba'dal istifham. Jadi kalau jawab dengan pak itu bisa berbaris atas. Kalau di dalam hadis kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala takun khamisan fatahlika. Nah, di sana bersatas kan. Itu dia setelah nahi. Jawab setelah nahi. Fala takun khamisan. Jangan kamu menjadi yang kelima. Ya, alim tidak, belajar tidak, cinta tidak, mendengar tidak. Kalau tidak semua itu, berarti patahlika. Kamu akan menjadi hancur. Dengan sebab, menjadi yang kelima. Nah, di sini patamfa'a itu, paknya beramalan. Karena dia masuk di dalam amil nasab. Fatamfa'ahu hu, karena dia gabung sama tamfa'a yang fi'il, maka hu menjadi maf'ul. Az-zikra menjadi apanya yang belum ada tadi? Fa'il. Tetap menjadi fa'il. Az-zikra di sini adalah Al-Qur'an. Ya. Fatamfa'ahu az-zikra, maka memberi manfaat Al-Qur'an itu kepadanya. Jelas setiap orang yang bertanya kepada Nabi, nanti jawabannya diharapkan akan turun dari Al-Quran. Di masa Nabi setiap pertanyaan daripada sahabat yang datang, itu jawabannya ditunggu oleh Nabi, tidak menjawab dengan hawanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berarti kedatangan Ibnu Ummi Maktum bisa jadi dia datang ingin membersihkan dirinya atau ingin mendapatkan peringatan sehingga Al-Quran yang akan disampaikan Nabi itu bisa memberi manfaat buatnya. Amma man istaghna, amma harfu syartin wa tafsilin, ya, mutadamminin bi makna syarat. Watahtaju ilal jawab. Man istaghna, man isim mausul. Ya. Jadi mubtada. Amma man istaghna. Istaghna isim fi'il. Fi'il apa? Fi'il apa nih? Fi'il madi. Istaghna, istaghfaro, istaghfaro, istaf'ala. Tapi di sini kan dia kebetulan ada alif di belakang. Istaghna. Adapun orang-orang yang merasa cukup, ya, istaghna. Sama dengan istakbaro, orang-orang yang merasa besar. Kan dimaknai dengan istakbar itu takabur, sombong. Istakbar sebenarnya orang merasa besar. Istaghna merasa cukup. Fa anta. Nah, di sini kalau kita bilang jawab
daripada amma tadi. Lalu engkau, wahai Muhammad, anta domir. Lahu bagi orang-orang itu, orang-orang yang merasa cukup. Artinya strata mereka itu strata orang-orang agak atasan. Orang-orang kaya. Tasadda. Sama dengan yang sebelumnya. Tafa'ala. Sebenarnya di sini dia bil mudhari. Tatafa'ala. Tasadda. Sangat peduli. Artinya sangat diperhatikan orang-orang itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini dia ceritakan supaya jangan begitu Nabi. Terhadap orang buta yang datang Nabi bermuka masam, berpaling. Padahal kedatangannya itu ingin membersihkan diri, bisa jadi ingin mendapatkan peringatan dari Al-Quran. Sehingga dia bermanfaat untuk orang itu, orang buta itu. Wa ma 'alaika alla yazzakka manapiyah. Wa ma 'alaika dan tidak adalah atasmu wahai Muhammad alla yazzakka bahwa dia tidak membersihkan diri. Artinya orang-orang yang kaya itu sebenarnya biasa-biasa saja. Bisa jadi mereka datang itu tidak seperti keinginan daripada orang buta itu. Tapi Nabi lebih memperhatikan orang-orang yang istaghna itu. Wa amma man ja'aka, amma matub pada amma yang di depan. Man ja'aka sama seperti man istaghna yang tadi. Cuma di sini dia maf'ulnya ada. Man isim mausul, ja'a fi'il, fa'ilnya kembali kepada man. Ka menjadi maf'ul. Dan adapun orang ya, bukan orang yang datang kepadamu yas'a. Nah, ini fi'il tapi nanti jumlahnya itu menjadi hal. Yas'a itu artinya datangnya cepat. Seperti tergesa-gesa gitu, segera. Jadi ya sa'i itu berjalan cepat. Makanya orang sa'i itu jalannya agak cepat. Sama seperti waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Jadi itu dari ujung kota ada seorang datang agak tergesa-gesa. Kenapa? Karena orang-orang yang sedang ditangkap sama raja itu mau dibunuh. Nah dia datang tergesa-gesa supaya bisa menyelamatkan orang ini dan mengislamkan atau membuat raja itu beriman. Gitu. Jadi dia agak cepat datangnya itu, agak tergesa-gesa. Jadi wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dengan cepat, dengan tergesa. Ibnu Ummi Maktum maksudnya. Wa huwa yakhsha. Mubtada huwanya yakhshanya menjadi jumlah nanti daripada yakhsha itu menjadi khobar daripada. Sedangkan dia orang yang datang tergesa itu, segera itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta, ya di sini jawab lagi daripada wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Fa anta, maka engkau wahai Muhammad anhu daripada orang itu talaha. Ya kalau kita bilang daripada asal dari lahwon. Lahwon itu menyia-nyiakan, artinya tidak mempedulikan. Talaha tidak peduli. Dan engkau tidak peduli daripada orang itu. Ada orang datang kepadamu, cepat datangnya, tergesa-gesa seakan-akan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu engkau tidak pedulikan dia. Kalla, jangan begitu. Harfu rid'in wa zajarin.
Huruf untuk mencegah, ya, menolak. Jangan begitu. Jadi ini peringatan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jangan melakukan hal seperti itu. Innaha tazkirah. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim, wahyu yang dia bawa itu tazkirah, sebagai peringatan. Peringatan itu umum sifatnya kepada siapa saja. Faman syaa'a dzakarah, maka siapa-siapa yang ingin, maka dia akan mendapatkan peringatan. Jadi siapapun yang datang kepada Nabi, maknanya terakhir tidak layak, Nabi tidak menerima. Semua yang datang kepada Nabi, hatta orang berkelas bawah atau berkelas atas, orang normal atau orang cacat, maka mestinya Nabi menerima dengan sama. Karena Al-Quran sebagai tazkirah, sebagai pemberi peringatan, itu umum sifatnya kepada siapa saja yang ingin mengambil peringatan. Fi suhufin mukarramah. Tazkirah itu ada di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Sudah biasa suhufin majrur bipi, mukarramatin jadi apa? Sifat daripada suhufin. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan, yang disucikan. Nah, ini sifat-sifat lagi ya. Mukarramatin sifat daripada suhufin, marfu'atin sifat lagi daripada suhufin, mutahharatin sifat lagi daripada itu. Jadi ada 3 sifat disebutin. Bi aidi safarah kiramin bararah. Nah, ini Jibril maksudnya kalau bi aidi safarah ini. Dengan kalau kita sebut tangan maknanya, kita artikan makna tangan. Safarah di sini maknanya cerdas. Karena memang malaikat yang diberi membawa wahyu ilham, intinya ilmu pengetahuan lah. Itu Jibril. Kiramin bararah. Nah, ini juga sifatnya Jibril. Jadi lembaran-lembaran itu dimuliakan, ditinggikan, disucikan, lalu dibawa oleh Jibril. Jibril itu adalah makhluk Allah yang cerdas, mulia, bakti. Qutilal insanu ma akfarah. Qutila di sini maknanya binasa. Dibinasakanlah manusia. Ma akfarah. Ini sebab daripada dibinasakannya itu. Mereka kufur. Jadi disebabkan oleh apa yang mereka ingkari. Jadi Allah sudah menurunkan ayat-ayatnya, kemudian melalui Jibril kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada manusia. Kalau manusia mengingkari, binasalah manusia itu. Min ayyi syai'in khalaqah. Ini pertanyaan tetapi ingkari. Pertanyaan ini ingin menegaskan
Boleh jadi takriri, menetapkan atau menegaskan. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari ayyi syai'. Apa? Khalaqahu. Dia diciptakan. Dari apa Allah menciptakan dia? Allah sendiri yang menjawabnya. Min nutfatin. Dari setetes air. Dari nutfah, air. Nutfah, alaqah, mudghah. Ya. Urutannya itu nutfah, alaqah, mudghah. Air, darah, daging. Min nutfatin khalaqahu. Atau kalau kita lihat susunan biasanya khalaqahu min nutfatin. Dari setetes airlah dia diciptakan oleh Allah. Faqaddarahu. Fa-nya maktub huruf atab. Qaddara maktub kepada khalaqa. Allah menciptakannya lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ukuran-ukuran padanya. Segalanya. Takdir itu ketentuan, ukuran. Rezekinya sudah diukur, umurnya sudah diukur. Kalau seandainya kita bilang kehidupannya dengan berbagai aspek yang ada itu, semuanya sudah terukur. Jadi kejadian manusia, kejadian makhluk ini sudah terukur seluruhnya. Sehingga apapun yang mereka ingin lewati dalam ukuran itu, tidak bisa. Orang kalau sudah kayanya sampai 1 miliar, ukurannya segitu, bagaimanapun dia bisa berusaha tambah itu tambah ini, nggak bisa. Segitu. Ya. Itu ukuran dalam rezeki. Orang kalau sudah ajalnya segitu, bagaimanapun dia ingin melewati ukuran, tidak bisa. Segitu. Ya insya Allah kalau kita memahami yang itu, jadi tidak puyang-puyang kita. Tugas kita adalah faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Serahkan karena semuanya sudah punya ukuran. Tenang. Wah, kita berusaha. Tapi kita tidak dapat. Bukannya karena kita tidak mampu, enggak. Karena memang ukurannya tidak itu. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala membuat ukuran lain yang kita tidak tahu. Ada ukuran-ukuran lain yang mungkin kita dilupakan saat itu jadi ukuran itu. Ada mungkin Allah sudah menakdirkan yang lain. Anda nggak cocok di sini. Sodo wah. Duit batur jadi kepala desa ini DPR jadi. Lebih yang kepeng. Nah, inilah ukuran takdir. Jadi kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bahwa ketika ukuran yang kita inginkan saat itu tidak kita capai, ada ukuran Allah yang lain yang Allah sendiri sudah menyiapkannya untuk kita. Arak dengan dek nejari mati ya nah. Umpama. Itulah takdirnya. Ukurannya mah seperti itu. Enggak ada sih terlete ke diangkat negara, gak mamilu nyalon. Nah, mun si tahu dengan. Nah, jadi disinilah rahasia Allah Subhanahu wa taala menjadi arena perjuangan buat kita. Karena menjadi rahasia. Ndak nebales jadi paham si melemahkan. Wah tertentuang. Wah selapul saya si genjari wah jelas dan wah narak kenana temilu. Kita tidak tahu. Itu namanya kita sok tahu. Jadi tak temu pahala no mau tak berjuang. Mau idan alhamdulillah bro pahala dah. Ndak tak mau subhanallah ya wah akun aturan Allah Subhanahu wa taala kita terima apapun. Mau itu pahala sama. Jadi apapun hasilnya pahala bro.
Summa sabila yassarah. Summa kemudian as-sabila, ini maf'ulnya duluan nih. Yassarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Sebenarnya ini maf'ul daripada fi'il yang dibuang dengan takdiran summa yassaras sabila. Summa yassarallahu sabila. Yassarahu. Boleh kita taruhkan dia di depannya fi'il dulu. Takdiran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan buatnya jalan. Yassarahu yang bisa dia lewati dengan mudah. Ingat, jalan itu tidak satu, dua. Di dalam ayat yang duluan dia bilang najdain. Dua jalur. Jalur baik dan jalur tidak baik. Jalan itu juga dua. Ya. Mudah, dua-duanya mudah, tidak ada yang sulit. Cuman sekarang pilihan. Pilihan buat kita. Mau jalur baik atau jalur tidak baik. Setelah itu, pilihannya ada orang yang mengambil jalan baik, ada mengambil jalan yang tidak baik. Summa amatahu fa'aqbarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan. Amat itu dari bukan matahu tapi amatahu, fiil tambahan satu huruf. Mata, mati. Amata, mematikan. Kemudian Allah mematikannya. Fa'aqbarah. Dan Allah menguburkannya. Sini kalau kita lihat rahasia fa, dia pakai dari sisi fikih, ya, dari sisi nahunya fa itu kan litartib wa ta'qib. Tartib artinya berurutan, ta'qib artinya segera. Berurutan itu segera. Sudah selesai ini, datang ini. Sudah keluar, maka melakukannya. Jadi kalau bahasa Indonesianya kita pakai lalu, bukan pakai kemudian. Kalau summa kemudian, amatahu, Allah mematikannya, fa'aqbarahu lalu memakamkannya. Jadi di sini satu di antara yang mesti disegerakan adalah kematian untuk segera dimakamkan. Kalau sudah pasti kematian seseorang, maka siapkan untuk memandikannya, mengkafankannya, lalu mensolatkan dan memakamkan. Tidak bertele-tele, ya, tidak lama-lama menunggu dan sebagainya. Summa iza sya'a ansyarah. Kemudian jika Allah ingin, iza sya'a apabila dia ingin, ansyarahu, Allah membangkitkannya lagi. Summa iza sya'a ansyarah. Dari nasyrun bisa artinya menghamburkan, mengeluarkan dengan terus menyebar. Karena nanti begitu dibangkitkan itu dari tiupan. Tiupan malaikat itu menyebabkan tiupan yang kedua ya, menyebabkan semua itu bangkit dari kuburnya. Bukan hanya dari kubur. Ya. Bangkit daripada puing-puing juga karena puing-puing kiamat. Orang-orang kan kalau sudah kiamat pada mati, ada tertindih puing-puing dan lain sebagainya. Jadi tidak semuanya dibangkitkan itu keluar dari kuburan. Ada juga yang dari peruntuhan. Kalla harfu rid'in, tidak, jangan begitu. Lamma yaqdi ma amarahu. Lamma belum. Yaqdi menunaikan. Nah, ingat, lamma ini amil. Amil apa? Amil apa lamma? Amil jazam. Lam, walamma, wa alam, wa alamma. Walamul amri dan seterusnya. Lamma belum. Yaqdi. Nah, ini majzumun bi lamma. Walamatu jazmi hasfu harfil illa. Wahia
al-ya. Ya, kalau dia baris bawah itu berarti ya yang dibuang. Al-kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Yaqdi ma amarahu, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Manusia itu belum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Nah, ini sekarang sudah dia ceritakan kita tentang dua hal tadi dia ceritakan kita. Pertama tentang sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kejadian manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan, menetapkan ketentuan lalu dimatikan oleh Allah. Ya. Nah, semua itu hendaknya kita ambil pelajaran gitu. Supaya kita jangan membesarkan diri, membuat diri menjadi besar. Karena tadi sebenarnya ada tahkir di depan, ada peremehan dari Allah. Min ayyi syai'in khalaqah? Min nutfah. Itu satu yang remeh. Ya, kita saja lamun kuat lalu simparan diri dengan. Dengan apa Imam? Besi. Betul. Nah, seperti itu kadang-kadang kita. Itu peremehan. Jadi supaya orang kalau diremehkan itu supaya dia jangan sombong. Manusia itu kadang-kadang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bukan untuk jawab, tetapi untuk mereka sadari. Min ayyi syai'in khalaq? Min nutfah. Dari setetes air. Ya. Khalaqahu faqaddara, tsumma as-sabila yassara, tsumma amatahu faqbara, tsumma idza syaa anshara. Kalla lamma yaqdi ma amara. Kalian itu belum melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Allah. Nah, baru Allah Subhanahu wa taala kembali ingatkan lagi kepada manusia tentang hal yang lain. Istinab lagi. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Lamnya lamul amri. Lamul amri itu mematikan akhir fi'il mudhari. Yanzur. Falyanzur. Karena al-insan itu menjadi fa'il daripada falyanzur. Ada alif lam. Maka ra mati, alif lam mati, ketemu dua mati. Maka dibaris bawahkanlah ra itu. Yang zur fi'l mudhari' majzumun bila mil amri. Wa hurikat bil kasrah li iltiqa'is sakinah. Al-insanu menjadi fa'il. Maka hendaklah melihat al-insanu oleh manusia itu ila ta'ami, kepada makanannya. Nah, ini lagi nih. Allah ingin supaya manusia melihat, bukan hanya melihat tapi memikirkannya. Bagaimana Allah menciptakan makanan itu. Nah, semakin kita dalam melihatnya, maka semakin teliti. Lihat kehalalan keharamannya. Lihat kebaikannya dari sisi gizi dan seterusnya. Ya, jadi ada nazrun, pandangan dalam arti dipikirkan. Ila ta'amih. Anna sababna al-ma'a sabba. Anna. Ini kalau kita istinab bisa dibaca inna. Inna anna sama. Tapi kalau dia di tengah bacaannya anna. Anna sesungguhnya kami. Jadi annana. Ya, sesungguhnya kami.
Sobabna. Fi'il apa nih sobabna? Fi'il madi. Ya, sobabna. Al-ma'a. Jadi sobabna itu fi'il madi, na-nya jadi fa'il. Ingat, dedek parah ini jadi maf'ul, nano, sobabna. Nah, jadi itu fa'il. Jadi al-ma'a itu jadi maf'ul. Sobban. Nah, sobbannya apa? Jadi dia itu sebenarnya bisa menjadi yang al-ma'a maf'ulun bi, sobbannya maf'ulun mutlak dari sobabna. Bisa juga menjadi hal dari al-ma'. Tapi karena ada fi'il di depan dengan sobabna, maka dia maf'ulun mutlak. Masdar ya daripada sobabna, sobaba. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Thumma, kemudian huruf ataf syaqaqna sama dengan sobabna. Al arda, bumi, jadi maf'ulnya syaqqan, sama. Jadi maf'ulun mutlak. Nah, di sini nih cara nih dikasih tahu oleh Allah. Ada dua hal yang penting di dalam menanam. Disebutkan oleh pertama air, menyiram. Yang kedua adalah membalik bumi. Syaqqaqnal arda syaqqa, pecah. Makanya dalam sistem pertanian harus ada nambah balik tanah itu. Pakai traktor. Itu dari konsep ini. Ya. Jadi tanahnya dibalik dulu supaya bagus. Jadi ada dua, pembalikan tanah itu dan penyiraman. Fa'ambatsna fiha habba, maka kami tumbuhkan padanya, pada bumi yang tadi yang sudah dibalik itu, dipecah itu. Habba, biji-bijian. Banyak. Ya. Wa inaban wa qadba, anggur, inab. Jadi ada habban, biji-bijian, apakah itu biji padi, apakah itu kacang dan lain sebagainya. Wa qadba, rotba, dimaknai dengan sayur mayur, qadba itu. Wa zaituna, zaitun. Wa nakhla, kurma. Wa hadaiqa, kemudian kebun-kebun. Nah, ini sudah menjadi umum lagi nih. Termasuk hutan-hutan, ya. Ghulba, ya. Jadi lebat. Wa fakihatan wa abba. Nah, ini fakihah nih khusus buah-buahan. Mata'an lakum. Nah, ini semua yang tadi itu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang ditumbuhkan Allah itu mata'an. Sebagai sesuatu yang menyenangkan. Jadi bukan perhiasan. Jadi ada makna, kadang-kadang perhiasan kita maknai. Mata, perhiasan. Sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita bilang perhiasan, itu bagian kecil daripada sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau kita maknai sesuatu yang menyenangkan, semua yang disebut tadi. Kepentingan kita. Mata'an lakum. Untuk menyenangkan buat kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk kesenangan manusia. Wa li'an'amikum, dan juga untuk an'am kalian, binatang ternak kalian. Karena tumbuhan semua disebut. Ini menunjukkan bahwasanya an'am itu herbivora. Pemakan tanaman. Karena semuanya disebut tadi adalah tanaman-tanaman. Jemaat lanjutan soal kiamat itu tahu sih belo ni kiamat ni lemudin. Ampun mau bega dah batur-batur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Al-Fatihah.
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.